Aku kembali lagi untuk melanjutkan live aku tadi. Nah, kalau tadi kan aku hanya kasih gambaran bagaimana caranya supaya kita itu bisa menghasilkan walaupun nggak berpikir bahwasanya harus untung banyak. Karena biasanya bagi pemula ya banyak orang mengatakan bahwasanya bisnis itu harus benar-benar menguntungkan. Ya benar sih harus menguntungkan, cuman strategi mereka itu terlalu tinggi. Mereka pengennya bisnis itu benar-benar menghasilkan 50% dari apa yang harus dicapai. Maksudnya kalau mereka mengeluarkan modal contoh 1 juta, berarti mereka harus mendapatkan sekitar 50%-nya gitu kali ya, atau sekitar berapa lah gitu. Nah, itu mindsetnya harus dirubah dulu gitu ya. Sekarang keinginan teman-teman, apakah produk yang teman-teman jual atau apakah keinginan yang teman-teman jual itu hanya sekedar dibeli orang atau bermanfaat buat orang tersebut. Nah, itu yang perlu digarisbawahi teman-teman. Nah, makanya banyak orang kalau hanya sekedar melihat produk, terus tiba-tiba kayak kita jualnya maksa, akhirnya mereka memang beli. Cuman karena apa? Karena kasihan. Tapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sekarang coba kita ubah mindset kita, bagaimana caranya supaya orang itu benar-benar membeli produk kita dengan kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan, tapi keinginan juga. Bukan sekedar paksaan. Begitu ya. Nah, berbicara dengan masalah bisnis kecil ya, itu tidak harus punya modal banyak teman-teman. Apalagi di era new normal begini katanya ya kan, di mana-mana PHK, betul nggak? Di mana-mana pemberhentian tenaga kerja secara massal, atau di mana-mana dia masih bertahan di sebuah perusahaan tapi bergaji 50% dari gaji pokok biasa. Nah, banyak cara-caranya ya, karena memang saat pandemik seperti ini atau kondisi begini ya perusahaan nggak mungkin mau rugi kan gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tidak memikirkan hal itu. Bagaimana kita caranya take action? Take action dalam kategori ini adalah gimana sih caranya kita bertahan hidup? Nggak sekedar aduh Pak Presiden kita butuh kerjaan, aduh Gubernur kita butuh. Nah, itu dia. Yang orang yang tidak berkoar-koar, mereka akan memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup gitu. Oke, satu tips apa caranya? Nah, kembali lagi di video part 1 yang aku sudah share, aku mengatakan bahwasanya bisnis itu harus dimulai dari hal kecil ya. Contoh reseller ya kan, atau kita melihat-lihat ada supplier yang terpercaya, kita mau jual lagi produk dia dengan sesuai dari ambil untung sendiri, itu nggak masalah gitu. Nah, satu hal lagi nih ya, banyak orang menilai untuk jadi reseller, oh dia murah-murah tuh jadi aku bisa jual gitu kan, atau dia mahal, kayaknya aku nggak bisa jual deh punya dia karena produk dia itu terlalu mahal, terus aku ambil untung berapa? Nah itu dia. Kalau kita ada keinginan untuk jualan, berapapun yang ditawarkan oleh supplier teman-teman, atau mungkin bisa dikatakan bosnya teman-teman, teman-teman bisa ambil untung berapapun dari situ. Jangan lihat mahalnya dari dia, tapi keinginan teman-teman untuk jualan itu ada atau tidak. Oke, kembali lagi ke teknologi saat ini, yaitu tentang koneksi internet. Koneksi internet itu teman-teman, kembali lagi aku sampaikan, tidak hanya ada di kota saja, di desa, pelosok daerah, dimanapun itu sudah ada. Ya, manfaatkan itu. Caranya bagaimana? Teman-teman post, ya kan, posting gitu loh. Atau share di WA group, share di WA story, share di Instagram, whatever teman-teman bisa lakukan itu. Jangan malu, kamu share-share mulu deh, kamu jualan mulu deh, apapun itu terserah gitu loh. Ya, teman-teman juga harus kuat mental gitu. Jangan pikirkan kata-kata orang dan segala macam. Oke, teman-teman, apalagi saat-saat ini ya, seperti aku bilang, ya orang mah sekarang juga sudah malas keluar mungkin, atau mengurangi aktivitas di luar rumah selain berkepentingan yang benar-benar penting gitu kan. So mereka rata-rata di mana? Sosial media, di Facebook, Instagram. Nah, rata-ratanya seperti itu teman-teman. Artinya hampir 70% orang itu fokusnya di sosial media. Itu saatnya kita nge-share, nge-post gitu ya. Dagangan apapun terserah. Kembali seperti aku bilang, nggak butuh modal banyak. Teman-teman cukup reseller, itu juga nggak masalah. Tapi mindsetnya diingat, jangan contoh, oh supplier aku mahal, oh dia kasih modalnya mahal. Jangan pikirkan itu.
semahal apapun kalau teman-teman niat gitu ya, ya teman-teman bisa ambil untung 10 atau 5 ya, aku bilang 5% atau 2% dari yang dia jual, seperti itu teman-teman. Artinya teman-teman tidak akan dirugikan juga, begitu ya. Nah, tips yang kedua ya teman-teman, jangan bosen. Apalagi buat teman-teman sebagai pemula bisnis di online shop. Terkadang kita merasa share, aduh kayaknya nggak ada yang beli. Share, aduh kayaknya nggak ada yang colek-colek. Share, aduh kayaknya nggak ada yang DM, inbox, WA atau apapun. Nah, akhirnya mindsetnya turun. Tapi teman-teman harus perlu diketahui, pikirkan dulu. Kalau teman-teman share, pastikan yang teman-teman share, yang teman-teman jual, itu orang-orang kenal dulu teman-teman. Yes, kenal dulu ya. Jangan langsung, aduh kayaknya harusnya beli dong, harus beli. Jangan. Karena pikiran seperti itu akan ngedownin pikiran kita gitu loh. Tapi pikirkan seperti ini, oke, dengan aku share, orang akan mengenal produk aku. Dengan aku share, orang akan tahu kalau aku jualan itu. Dengan aku share, orang akan, ya kita memperkenalkan diri dulu lah, bahwasanya aku jualan ini gitu. Ya tunggu aja 10 atau 10 hari kerjaan ya, sebulan lah gitu ya, nggak apa-apa. Tunggu dulu sebulan, orang mulai ngelirik. Kemarin Ica, contoh ini saya ya kan, kemarin Ica jual begini ya. Padahal kita lupa tuh yang mana ya. Nah, padahal kita ingat itu sebulan yang lalu kita share. Tanya lagi sama suppliernya, bos, ada yang nanya ini ada nggak? Bersyukur masih ada. Kalau nggak ada, mungkin kita WA lagi tuh yang nanya atau yang inbox. Kak, sorry udah sold. Selamat siang. Selamat siang. Silakan masuk, Bu. Hari ini aku... Jam 9 ya, Bu? jam 9. Tadi aku banyak Mbak Denden. Sebentar ya, teman-teman. Aku live bentar, Bu. Jam 9. Ya, tadi aku nanya Mbak Denden, ternyata dia belum ada jadwal dari Ibu Lina ya. Berarti Ibu Lina dan siapa? Belum jadwal soalnya pagi-pagi ini. Kan jam 9 kan, Bu? Ini kan jam 8.50 kan? Iya. Berarti Ibu sendiri. Yang lain lagi pada Itu ya, briefingnya. bukan pengambilan Misi. driver kan? Oh, alah. Jadi berarti Aku sama si Nenen aja nanti. iya. Si Ria yang jagain. Aku pikir tadi Ibu udah kasih ke Bu Nenden, terus Bu Nenden udah info gitu. Tadi aku tanya, Mbak Nenden ada info training dari Bu Lina? Kayaknya belum, Mbak gitu. Belum. Soalnya aku lagi lihat kondisi juga. Oh iya, udah kalau gitu. Jam 9 ya, Bu cantik. Thank you ya, Bu. Oke, lanjut lagi. Tadi ada Bu Lina, tapi nggak apa-apa. Tadi sampai mana ya tadi? Oh, sampai contoh barangnya sudah nggak ada. Terus kita infoin tuh ke supplier kita. Oh, tidak ada. Nah, tapi jangan putus asa. Kak, gimana kalau yang ini aja? Nah, kadang orang kita nggak tahu loh dia itu setuju atau enggak dengan pilihan kita, tapi setidaknya kita kasih pilihan yang lain kepada dia. Nah, ini satu trik selling point-nya gitu teman-teman. Jadi jangan berharap, oh dia nanya itu berarti dia pengennya itu, so aku nggak usah nawarin yang lain. Itu salah. Coba dulu upselling-nya gitu loh. Teman-teman tak kasih yang ini ada loh kak, mutunya nggak jauh beda. Itu yang teman-teman harus pikirkan ya. Jadi mindset untuk bisnis kecil itu sebenarnya tidak sulit, tergantung mindset positif kita, keinginan kita. Itu ini ngapain sih di share sih, aku cuma untuk self development aja gitu ya teman-teman ya. Karena kadang mereka kan di Facebook itu atau di sosial media mengatakan begini, aduh Pak Presiden kita udah dipecat nih, aduh gubernur kita kerja apa nih, aduh gimana ya. Kalau mengharapkan begitu ya kita hanya tergantung sama orang. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah peluang yang itu dari diri kita sendiri. Seperti yang tadi, teman-teman bisa reseller, ya kan? Teman-teman bisa jadi pembisnis kecil. Kembali lagi, dia jualnya mahal, gimana gue mau dapat untung? Hello. Walaupun dia kasih modal 1 juta, teman-teman bisa 1 juta 20.000, 1 juta 100.000, kebanyakan sih ya 1 juta 30.000, ya kan? Kali 10 orang 300.000, dari mana kan gitu ya. Jadi mindset positif dulu, jangan lihat harus ambil keuntungan tinggi, tapi bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup di era new normal ini. Oke, mau reseller, mau supplier, mau bisnis, mau whatever, kalau teman-teman punya niat, semua akan jadi duit.
mau 5.000, mau 10.000, jangan lihat dulu keuntungan besarnya. Oke, sedikit motivasi buat teman-teman. Dulu saya mulai online shop itu di tahun 2015 ya. Tahun 2015 saya mulai share-share. Waduh, banyaknya enggak. Gimana ya, mereka langsung enggak atau sekedar lihat. Ternyata satu yang nanya. Kalau udah ada satu yang nanya, saya merasa bahagia sekali. Artinya dia udah tertarik gitu dengan apa yang menjadi keinginan kita. Gitu ya teman-teman ya. Apa yang nanya, ada yang nanya, itu mau jualan bagut nih horbo di online boy ya kan, yang penting COD ya kan, karena bagut nih horbo itu kan susu horbo ya maksudnya ya, itu kan basi ya, jadi ya kita bisa COD ya, boleh banget. Jadi teman-teman jangan merasa kalau jualan itu hanya di rumah, tidak. Apalagi sekarang era teknologi, internet itu udah di mana-mana. Teman-teman bisa setting itu ya, artinya share di Facebook, di WA Story, whatever, teman-teman bisa gitu. Bagaimana caranya supaya orang itu bisa ngelihat. Oke teman-teman ya. Jadi kembali lagi, pengalaman saya bisnis di 2015 itu saya kecil-kecilan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang colek. Ternyata ada yang nanya, Kak berapa? Wah, itu harus bener-bener teman-teman ingat gitu loh. Pertama orang yang nanya berarti udah ada keinginan untuk membeli. Berarti bukan dia aja yang keinginan untuk membeli, tapi banyak. Mungkin cuma dia yang WA kita, yang inbox, yang DM, yang telepon atau apapun itu. Bahagia, karena apa? Ada yang ngelirik. Setelah itu naik sampai sekarang. Sedikit share, saya pernah berpenghasilan 3 juta dalam sebulan untuk online shop. Mau itu dari jualan 1, jualan 2, jualan 3. Karena saya gini merasa, saya sebenarnya bukan pengen dapat untung banyak, tapi saya suka share-share barang gitu. Saya suka jual-jual barang gitu. Jual barang apapun nih ya, untuk melalui online gitu, saya mau gitu. Pada saat itu saya pernah nge-share sebuah produk salah satu produk ya kan. Saya diajak mama saya join, ayo join lah gini-gini. Aduh mama ini mahal, siapa yang beli gitu ya. Mindset saya seperti itu. Ternyata ketika saya share, ada dong yang mau, harganya 1.300.000. Kalau saya fokus ke bisnis itu, saya pasti yakin bisa gitu. Cuman saya sekarang fokus untuk karir, fokus online shop, fokus keluarga. Jadi saya nggak bisa menyatukan begitu ya. Jadi mindsetnya positif, jangan pikirkan oh dia beli nggak ya, jangan. Tunggu aja beberapa bulan gitu. Kayak saya ya kan, saya sebulan 2 bulan nggak ada yang beli, tapi saya tetap share. Ternyata dilirik juga teman-teman. Oke teman-teman ya. Begitu saja sih info dari saya. Tanamkan sikap yang positif, tanamkan mindset yang positif. Jangan nunggu orang, tapi kita yang take action. Mau teman-teman jualan apapun, mau produk lain, produk apapun, saya nggak bisa sebutkan produk apapun ya. Maksudnya mau produk apapun yang menghasilkan uang, itu yang harus kita tanamkan. Begitu teman-teman ya. Kembali lagi, era internet saat ini, koneksi internet di mana-mana, saatnya kita share-share produk kita. Saya sambil nunggu training, kebetulan hari ini saya mau conduct tentang culture dari kantor saya. Saya sambil nunggu partisipannya, so saya share begini. Karena saya koneksi internetnya sudah stabil ya. Saya sedih banget lihat orang kalau dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit gimana gitu. Aduh kak, aku itu kayaknya nggak ada niat untuk bisnis. Aku itu kayaknya nggak ada niat untuk jualan. Aku tuh kayaknya nggak ada niat untuk, ya nggak ada niat karena mindsetnya nggak positif gitu loh. Coba nih mindset yang positif, pasti bisa. Orang jual apartemen aja harganya miliaran, itu bisa laku. Kenapa teman-teman enggak? Padahal kita sama-sama manusia, otaknya sama, bentuknya sama, kan gitu. Nah artinya positif dulu gitu teman-teman. Take action dulu ya. Belajar dari orang sales. Orang sales itu bisa nggak begini? Bisa pak. Tapi ternyata gimana ya caranya? Nanti take action dulu teman-teman ya. Mungkin orang banyak, oh enggak kak, aku mikirin dulu. Ya mikirnya kelamaan gitu, diambil orang, ya kan? Begitu teman-teman. Thank you sis for your motivation. Thank you so much sayang. Yes, thank you-nya sama, ya terima kasih lah udah nonton ya. Kayak gitu aja sih ya. Masalah target pun banyak caranya bagaimana kita bisa achieve target dari sebuah perusahaan. Aku akan buat sesi ini di next berikutnya. Jadi teman-teman follow terus ya. Sebenarnya aku bukan pengen banyak di follow, cuman aku pengen share. Ternyata strategi marketing itu banyak loh, gitu. Untuk menciptakan achieve target di sebuah perusahaan pun kita harus punya proses. Step to sales-nya bagaimana? Approach to customer-nya bagaimana? Atau pendekatan dengan calon customer-nya itu bagaimana? Itu juga akan ada triknya.
Jangan hanya, Pak beli dong produk saya. Iya makasih, maaf ya. Paling seperti itu. Tapi kita harus tanya dulu, harus probing gitu kan. Pak, butuhnya bagaimana Pak? Butuhnya seperti apa? Begitu ya kalau orang marketing ya. Pengennya yang bagaimana Pak? Kita probing dulu, approach tau ya, pendekatan diri dulu. Kalau kita sudah approach, udah probing ya kan teman-teman. Nah kita akan tahu apa sih yang menjadi keinginan si bapak tersebut. Itu salah satunya. Ya, makasih Mak Ica informasinya. Iya sayang, informasinya sayang. Mantap itu, terima kasih itu kok. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi jangan kalah sama orang yang miliarder ya. Kalau kita memilih, Kak lebih enak kerja di kantor atau bisnis sih? Dua-duanya boleh, nggak apa-apa. Tergantung salingan aja. Ya kalau saya mau, saya bisa sih fokus di bisnis. Tapi saya hobi presentation gitu loh. Saya pengen nge-deliver aura positif ke teman-teman semua. Bukan cakap sombong, saya auranya selalu positif. Selalu positif. Tapi itu yang perlu teman-teman tanamkan. Apalagi dunia ini dunia yang harus menjual ya, menjual apapun gitu. Maksudnya ya bagaimana cara kita bernilai ya, kita harus menjual diri. Arti jual diri ini bukan negatif ya, tapi lebih positif. Bagaimana cara kita, apa yang kita jual itu laku gitu. Kak bagaimana kalau nggak ada yang beli? Tunggu aja, mungkin dia belum target jualan kamu gitu loh. Tapi kita di Indonesia tuh ratusan ribu orang loh gitu, yang pasti terkonek dengan sosial media. Kita nggak tahu share-nya ternyata udah nyampe share kita ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, ke Asia Tenggara ya kan. Apalagi Facebook bukan hanya ada di Indonesia. Tapi ingat, di status teman-teman itu atau di postingannya itu setting yang settingnya yang publik ya kan, jangan yang hanya teman ya, yang lihat mungkin hanya temanmu aja sayang. Izin share, mau review ulang motivasi juga sih. Oke sayang, siap cantik Lentina Napitupulu, silakan, nggak apa-apa ya. Begitu teman-teman. Jadi kadang orang pun kalau dikasih target, maaf aku nggak bisa jadi orang sales, aku takut target. Aduh ya udah, nggak akan bisa gitu. Bisa target, bisa aja dulu. Orang sales gitu loh, bisa aja dulu. Nanti baru mulai belajar self development, lihat dari kakak senior, cerita dari kakak senior gimana caranya, take action. Nah, aku nanti akan kasih tips ya teman-teman untuk how to approach to customer, bagaimana pendekatan diri dengan calon klien atau nasabah, itu akan ada triknya teman-teman. Pokoknya niat teman-teman harus bisa. Jangan salah loh, sales marketing yang suka jualan itu duitnya lebih banyak dibanding hanya karyawan biasa, percaya nggak? Karyawan biasa mungkin 4 juta, 5 juta per bulan, ya kan? Pembisnis 10 juta, 20 juta bisa per bulan, bukan per bulan aja, per 2 minggu bisa dapat. Jadi jangan tinggalkan sales itu, jangan tinggalkan marketing itu. Oke, jangan bosan nge-share produk. Karena apa? Ketika teman-teman nge-share produk, ya kan, banyak yang akan lihat. Kita tidak tahu siapa yang membutuhkan. Siapa tahu yang beli itu dari Papua sana. Nah, Kak Ica gimana kalau dia nggak percaya dengan produk yang kita jual? Atau dia nggak hanya mau COD-an? Nah, itu ada lagi triknya. Buat konten. Buat bagaimana caranya supaya orang itu percaya membeli produk kita yang jauh dari sana, yang nggak kenal kita. Buat sebuah konten, buat sebuah peluang, atau teman-teman bisa daftar di e-commerce. Itu nggak masalah. E-commerce sekarang banyak loh yang menguntungkan juga. Oke? Harus berani bayar harga. Jangan maunya untung gitu loh. Ya teman-teman ya, begitu ya. Kerja apa Kak? Kakak kerja. Aku kerja apa ya? Aku bilang. Aku di sebuah perusahaan ada kerja di rumah, kerja aja di rumah tangga. Gitu ya teman-teman ya, nanti tenang, aku akan kasih tips and trick how to approach, bagaimana sih kita pendekatan diri kepada customer yang nolak, bagaimana kita pendekatan kepada customer kalau dia nggak suka, dan apapun itu. Waktunya aku mau training dulu, nanti aku akan lanjut. Terima kasih yang udah share, semoga motivasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke? Thank you.